Sate kambing malam Jumat. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, berdirilah sebuah gerobak sate yang terkenal murah meriah. Warung itu milik Pak Darto, pria paruh baya yang baru beberapa bulan menetap di kampung itu. Setiap malam, asap dari bara sate dan aroma bumbu kacangnya menyebar sampai ke jalan raya, mengundang lapar siapa saja yang melintas. Anehnya, sejak warung sate Pak Darto ramai, kampung itu justru sering dilanda musibah. Banyak warga mengeluh sakit perut hebat setelah makan di sana. Beberapa bahkan meninggal dunia dengan kondisi tubuh menghitam dan mata melotot, seolah meregang nyawa dalam penderitaan. Namun tetap saja, warung itu tak pernah sepi. Harga satenya terlalu murah untuk ditolak. 10 tusuk hanya Rp10.000, dengan lontong pula. Sampai akhirnya, seorang pemuda bernama Joni, anak seorang dukun kampung, merasa curiga. Ia kehilangan adiknya 2 minggu lalu. Sehari setelah sang adik membeli sate dari Pak Darto, sejak saat itu, Joni memutuskan menyelidiki. Malam Jumat, Joni mengikuti gerobak Pak Darto yang ternyata tak langsung pulang ke rumah. Ia menuju ke sebuah lahan kosong di pinggir hutan kecil, tempat sunyi yang tak dilalui orang. Di sana, dengan bantuan cahaya remang bulan, Joni melihat Pak Darto membuka bagasi mobil tuanya. Seekor kambing tergeletak di sana, sudah mati, matanya melotot, tubuhnya kaku dan mengeluarkan bau busuk. Tapi Pak Darto justru menyeringai puas. Mayat ini masih bisa dijadikan sate, belum lebam, belum keras. Besok laku keras, gumamnya. Joni tercekat. Ia memotret dari jauh, namun tiba-tiba bayangan hitam melesat dari arah pepohonan. Pak Darto tak sendiri, ada sosok perempuan dengan tubuh hangus dan mata putih melayang di atas tanah. Ia mengendus mayat kambing itu seperti hewan liar, lalu menoleh ke arah Joni. "Kau ikut campur, ya?" bisik suara dingin dari arah belakang Joni. Joni berbalik. Pak Darto berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya berubah menyeramkan, dengan mata merah menyala. "Daging mati, untuk memberi makan yang tak bisa hidup. Mereka haus, mereka lapar," ucap Pak Darto. "Aku hanya perantara." Joni berlari sekuat tenaga, tapi bayangan hitam itu mengejarnya, merayap cepat seperti kabut pekat. Malam itu, Joni tak pernah kembali ke rumah. Keesokan harinya, sate kambing Pak Darto kembali laris manis. Banyak yang makan, banyak pula yang jatuh sakit. Di dinding belakang gerobaknya, tertulis satu kalimat samar dengan arang hitam. "Mati bukan akhir. Jika daging masih bisa dimasak, daging untuk yang tak bisa hidup." Beberapa hari setelah hilangnya Joni, warga kampung mulai gelisah. Sudah 3 orang yang meninggal dunia hanya dalam seminggu setelah makan sate Pak Darto. Namun anehnya, tak ada satupun keluarga korban yang melapor. Mereka diam, seperti terikat sesuatu yang tak kasat mata. Setiap malam, aroma sate itu semakin kuat, bahkan menusuk di hidung seperti bau bangkai yang tersamarkan. Suatu malam, seorang nenek tua bernama Bu Sarimah, yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan juru kunci makam kampung, mendatangi gerobak Pak Darto. Ia memesan 2 tusuk sate, duduk di bangku plastik tua di dekat gerobak, lalu menatap Pak Darto dalam diam. "Aku tahu siapa kau sebenarnya," ucapnya lirih. Pak Darto hanya tersenyum. "Kalau tahu, kenapa tetap beli sate saya? Aku ingin melihat apakah kau masih seperti dulu, seperti 20 tahun lalu, di desa seberang, saat semua kambing mati mendadak dan warga satu desa menceret darah lalu mati dalam 3 hari. Wajah Pak Darto berubah kelam. Ia menunduk, lalu tertawa pelan. Tapi suara tawanya berat dan bergema seperti suara 2 orang sekaligus. "Ah, jadi kau masih hidup rupanya, Sarimah." Bu Sarimah menghela napas. Ia mengeluarkan segenggam bunga 7 rupa dan meletakkannya di bawah bangku. "Kau membuat perjanjian dengan makhluk dari bawah tanah." "Ya, memberinya daging mati agar dia memberimu umur panjang dan kekayaan." Pak Darto tidak menjawab. Dari balik gerobak, terdengar suara geraman rendah. Bukan suara manusia, bukan pula suara binatang. Lalu sebuah tangan hitam kurus mencuat dari bawah gerobak, menyeret tulang kambing bekas bakaran. Bu Sarimah berdiri. "Kau bisa bohongi warga kampung ini, tapi tidak aku. Aku akan buka segel lama di petilasan mak lampir, dan kau akan kehilangan perlindunganmu." Pak Darto mendesis. "Kau pikir aku takut? Daging busuk sudah jadi candu bagi yang haus. Bahkan kalau aku mati, dia akan tetap butuh makan. Dia akan datang ke siapapun yang menyentuh gerobak ini, termasuk kau, Sarimah." Tiba-tiba, angin kencang berputar. Lampu-lampu jalan padam. Gerobak Pak Darto mendadak menghitam, seolah terbakar dari dalam. Dan dari balik asap sate itu, muncul sosok wanita hitam tinggi. Rambutnya menjuntai hingga tanah, matanya putih semua, dan tubuhnya dipenuhi bekas tusukan seperti tubuh yang pernah disata. "Aku lapar," bisik makhluk itu. Bu Sarimah melemparkan segenggam garam dan bunga ke arah makhluk itu. Makhluk itu menjerit melengking hingga kaca-kaca rumah di sekitar pecah. Pak Darto ambruk, mulutnya berbusa,
namun belum mati. Sebelum pingsan, ia berbisik, "Johnny, belum mati, dia di bawah. Dia akan jadi penerusku." Tubuh Johnny menggigil saat ia terbangun dalam kegelapan. Tangannya terikat, mulutnya dibekap dengan kain bau amis. Ruangan tempatnya berada dingin dan lembab, dengan dinding tanah yang terasa seperti liang kubur. Di sudut ruangan, lampu petromak menyala redup, menciptakan bayangan aneh menari di dinding. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi. Terakhir kali, ia memotret Pak Darto yang sedang mengangkut kambing mati ke bagasi mobil. Lalu, sesuatu mengejarnya, sesuatu hitam, lalu gelap. Kini ia berada di bawah tanah secara harfiah. Langkah kaki terdengar menuruni tangga kayu tua yang menuju ruangan itu. Seorang anak perempuan muncul berusia sekitar 12 tahun. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Kau penerusnya," ucap anak itu pelan. Johnny menggeleng cepat. "Aku bukan siapa-siapa. Lepaskan aku. Kalau kau tak mau, yang hitam itu akan memakanmu. Tapi kalau kau mau belajar, kau akan dikasih makan. Dan kamu tak akan pernah tua," bisik anak itu sambil duduk di tanah. Di dekat kepala seekor kambing busuk yang penuh belatung. Tiba-tiba suara gerobak bergoyang dari atas terdengar. Ada yang membeli sate. Anak itu tersenyum, lalu membuka sepeti tua di pojok ruangan. Di dalamnya ada berbagai macam jimat, pisau pemotong berkarat, dan kamera milik Johnny. "Pak Darto dulu juga menolak," kata anak itu. Tapi akhirnya dia paham. Daging yang mati bisa jadi kekayaan, asal tahu caranya memberi makan makhluk lapar dari masa lalu. Johnny melawan ikatannya sekuat tenaga. Tiba-tiba terdengar suara rintihan dari balik dinding rintihan manusia. Ia menoleh ke arah suara dan melihat bagian tembok yang retak. Ia membenturkan tubuh ke sana berulang kali. Tanah mulai runtuh perlahan. Dan di balik tembok itu, ada lorong. Lorong sempit yang dipenuhi tulang, rambut, dan tengkorak manusia. Bau amis dan anyir menusuk hidung. Tapi Johnny melihat cahaya samar di ujung lorong itu. "Jangan pergi ke sana," teriak si anak perempuan. Suaranya mendadak berubah menjadi berat dan serak, seperti suara perempuan dewasa dari perut bumi. "Kalau kau masuk ke sana, dia akan bangkit." Tapi Johnny tak peduli. Ia merangkak secepat mungkin ke arah cahaya. Ia tahu, apapun yang ada di ujung lorong itu lebih baik daripada tinggal di tempat penuh kematian ini. Sesampainya di ujung lorong, ia mendapati sebuah ruang bundar, seperti ruang ritual. Di tengahnya berdiri patung kayu perempuan tinggi dengan tubuh penuh luka tusuk. Matanya bolong, tapi dari sana menetes darah hitam segar. Di bawah patung itu tertulis dengan arang gosong, "Gerobak ini milik darah, dan darah akan terus memberi makan kelaparan." Tiba-tiba patung itu bergerak, lehernya berderak, lalu menoleh pelan ke arah Johnny. "Kau anak terakhir. Darahmu yang kami tunggu." Johnny terpaku. Patung perempuan tinggi itu kini benar-benar hidup. Tubuh kayunya meleleh perlahan, berubah menjadi daging hitam mengelupas, seperti tubuh yang lama dikubur lalu dibangkitkan. Mata bolongnya memandang Johnny dengan kehausan yang bukan sekadar lapar biasa tapi haus akan darah, dendam, dan janji yang dilanggar. "Darahmu yang akan membebaskanku," bisik makhluk itu. Dari belakang, si anak perempuan mendadak masuk ke ruangan dengan wajah panik. Ia tak lagi terlihat seperti manusia. Wajahnya penuh benjolan, kulitnya terkelupas, dan matanya kini merah menyala. "Jangan kau bebaskan dia," teriaknya. "Dia yang memulai semua ini. Dulu dia manusia, dia pembantai, yang suka menyate manusia hidup-hidup. Dia dikutuk jadi roh kelaparan, dan gerobak itu, dia yang ciptakan." Johnny mundur, terjebak di antara dua sosok mengerikan, roh kelaparan yang haus darah, dan anak yang ternyata penjaga kutukan. Lalu ia melihatnya di bawah patung itu. Ada sebuah batu hitam dengan ukiran tua. Di batu itu tertancap pisau sate yang berbeda dari yang lain. Gagangnya berbalut kain kafan, dan bilahnya berkarat oleh darah yang sudah kering berabad-abad. "Pisau itu bisa mengakhiri semuanya," gumam Johnny. Meski gemetar, Johnny meraih pisau itu. Tangan kirinya langsung berdarah saat menyentuh gagangnya, seperti diserap sesuatu. Tapi ia tak berhenti. Ia mengarahkan pisau itu ke dada makhluk perempuan yang kini mendekatinya, lalu menusuk sekuat tenaga. Makhluk itu menjerit, suaranya menggema hingga ke atas tanah. Gerobak sate Pak Darto meledak terbakar di atas tanah kampung. Api hitam melesat dari lubang di tanah tempat gerobak biasa berdiri. Di bawah, tubuh makhluk perempuan itu meledak jadi abu. Si anak perempuan menjerit, tubuhnya terurai menjadi kabut. Johnny terhempas dan pingsan. Ia terbangun di depan rumah Bu Sarimah. Tubuhnya lemas, penuh luka. "Kau selamat, nak," bisik Bu Sarimah. "Pak Darto sudah mati." Gerobaknya terbakar. Tak ada sisa apa-apa, kecuali pisau ini. Bu Sarimah menunjukkan pisau sate berkarat itu. Kini terbungkus kain putih dan diberi mantra segel. "Tapi ingat, Johnny, kutukan seperti itu tak pernah benar-benar mati. Hanya tidur.
Kalau kau atau siapapun menemukan pisau ini dan menggunakannya untuk hal buruk, dia akan bangkit lagi. Johnny menatap langit. Asap hitam masih mengepul dari arah tanah kosong itu. Dan di malam berikutnya, di kota sebelah, seseorang membuka lapak sate baru. Sate kambing murah, 10.010 tusuk. Bumbu kacang warisan turun-temurun. Di gerobaknya, tergantung pisau berkarat, yang sangat mirip dengan milik Pak Darto dulu.